Halo semuanya, balik lagi ke YouTube channel aku, Nur Olivia. Mantul. Welcome teman-teman, aku upload video tentang beauty dan misteri setiap minggunya. Jadi buat kalian yang tertarik dengan topik-topik tersebut, make sure untuk subscribe dan jangan lupa nyalain tombol notifnya supaya kalian gak ketinggalan video baru dari aku. Di video kali ini, setelah sekian lamanya teman-teman, aku mau upload video misteri, tapi sebenarnya juga bukan misteri sih. Ini lebih ke cerita tentang salah satu public figure yang terkenal sudah mendunia. Dan seperti judulnya, aku mau ceritain tentang kisah hidup Marilyn Monroe. Jadi aku akan ceritain kisah hidup Marilyn Monroe dari beliau lahir sampai meninggal. So kita langsung mulai aja ceritanya. Marilyn Monroe lahir dengan nama Jane Mortensen di Los Angeles pada tanggal 1 Juni 1926. Ibunya bernama Gladys Pearl Baker. Mereka itu termasuk keluarga yang miskin yang pindah ke California, teman-teman. Di usianya yang baru menginjak 15 tahun, Gladys menikah dengan seorang pria bernama John Newton Baker. Pria ini 9 tahun lebih tua usianya dari Gladys dan memiliki 2 orang anak bernama Robert dan Bernice. Di tahun 1923, Gladys mengajukan gugatan cerai kepada John dan hak asuh anak jatuh ke tangan Gladys. Tapi John menculik anak-anak mereka dan mereka pindah ke negara asalnya John di Kentucky. Nah, yang bikin bingung ini sebenarnya si Monroe atau Jane Mortensen ini anaknya siapa juga nggak diketahui, teman-teman. Karena tuh dia lahir 1926 dan sedangkan bercerai aja yang sama suaminya yang pertamanya Gladys itu tahun 1923. Tapi Jane atau Monroe ini sering pakai nama belakang Baker. Nah, Monroe juga nggak dikasih tahu kalau dia ini punya saudari, teman-teman. Jadi tuh dia dikasih tahunya pas dia umur 12 tahun. Nah, setelah bercerai, Gladys bekerja sebagai pemotong negatif film di Consolidated Film Industries. Nah, kemudian di tahun 1924, Gladys menikah lagi dengan pria bernama Martin Edward Mortensen. Tapi setelah itu mereka berpisah, tapi belum bercerai secara resmi, teman-teman. Dan setelah beberapa bulan, baru di tahun 1928 mereka baru bercerai secara resmi. Jadi baru nikah, terus kayak mungkin pisah ranjang atau yang satu suaminya kemana, istrinya kemana gitu. Dan baru tahun 1928 itu bercerai secara resmi. Nah, identitas ayah biologisnya Monroe juga nggak diketahui, teman-teman, karena kan Gladys dekat dengan beberapa pria. Tapi lebih seringnya Gladys itu memakai nama belakang atau nama marga itu Baker. Nah, yang aku bingungin ya harusnya kan pakai namanya yang Mortensen kan, karena lebih masuk akal gitu tahunnya. Tapi entah kenapa mamanya tuh tetap pakai nama Baker untuk Monroe sebagai nama marganya. Nah, karena kondisi keuangan Gladys yang kurang baik, Gladys menempatkan putrinya di orang tua asuh Kristen Evangelical. Jadi mereka tuh tinggal bersama selama 6 bulan pertama. Dan setelah 6 bulan, Gladys harus terpaksa meninggalkan Monroe untuk pergi ke kota untuk bekerja lagi. Nah, jadi Gladys hanya mengunjungi putrinya itu setiap akhir pekan. Kemudian di musim panas tahun 1933, Gladys berhasil membeli sebuah rumah kecil di Hollywood dengan bantuan pinjaman. Nah, Gladys ini tinggalnya nggak sendirian, teman-teman. Jadi Gladys harus berbagi tempat dengan penghuni penginapan. Jadi terdiri dari ayah, ibu, sama 1 orang putrinya. Dan Gladys juga memindahkan anaknya, Monroe, yang pada saat itu dia baru usianya 7 tahun. Kemudian tepatnya di bulan Januari tahun 1934, Gladys menderita gangguan mental dan dia didiagnosa memiliki penyakit skizofrenia paranoida. Jadi itu kayak ada gangguan halusinasi, terus ketakutan yang berlebihan gitu, teman-teman. Nanti aku kasih jelasnya di sini penyakitnya. Nah, setelah itu ibunya Monroe, Gladys, dia jadinya sering bolak-balik rumah sakit, teman-teman. Jadi tuh nggak ada waktu untuk merawat atau menjalin komunikasi lagi dengan Monroe. Paling bener-bener jarang banget interval waktunya. Nah, jadinya si Monroe ini diberikan atau diasuh dengan temannya Gladys yang bernama Grace Goddard. Nah, setelah itu situasi kehidupan Monroe tuh sering berubah, teman-teman, karena kan harus pindah tempat, dititipin ke sini, ke sana,
Pokoknya menyedihkan banget kisah hidupnya, dari kecil aja dia udah ngerasain hal-hal yang kayak gitu. Dan dia juga katanya sempat dilecehkan sama salah satu pemilik rumah. Misalnya dia lagi dititipin sama keluarga si A, nah yang suaminya ini pernah melecehkan Monroe gitu teman-teman. Nah, pada musim panas tahun 1935, Monroe sempat tinggal dengan keluarga Grace dan suaminya yang namanya itu Erwin Doc Goddard. Dia tapi cuma tinggal beberapa bulan aja. Terus di bulan Septembernya, Grace menempatkan Monroe di sebuah panti asuhan bernama Orphans Home di LA. Terus di tahun 1937, Monroe itu ada kunjungan lagi ke rumahnya Grace, cuman beberapa bulan aja, karena sempat diketahui kalau suaminya Grace atau yang tadi namanya Erwin Doc Goddard itu melecehkan si Monroe juga. Jadi itu kayak nanti dimasukin panti asuhan, nanti diambil sebentar, terus tahu-tahu dilecehin sama suaminya Grace. Aduh, pokoknya sedih banget ya teman-teman hidupnya Monroe ini. Terus jadinya Monroe juga sempat tinggal sama kerabatnya Grace atau temannya Grace, tapi cuma sebentar doang. Hingga pada akhirnya tahun 1938 Monroe berhasil atau bisa adalah tempat yang lebih permanen yang pas dia tinggal sama Grace sama temennya itu namanya Anna. Jadi itu lumayan permanen, jadi nggak kebanyakan pindah-pindah. Nah, tahun 1938, Monroe ini didaftarkan di sekolah Emerson Junior High School, dan dia juga setiap minggunya melakukan pelayanan di gereja bersama Anna, yang temennya Grace tadi teman-teman. Jadi itu dia lebih seringnya tinggal sama Anna. Tapi karena si Anna ini udah lanjut usia dan masalah kesehatan, jadi dia tuh juga sakit-sakitan gitu teman-teman. Jadi Monroe ini harus diambil lagi atau dibawa lagi sama Grace. Nah, sekitaran awal 1941, si Monroe ini dibawa lagi oleh Grace dan keluarganya di Van Nuys. Dan dia juga dipindahkan lagi sekolahnya di Van Nuys High School. Di tahun 1942, perusahaan yang mempekerjakan Doc Goddard, yang tadi suaminya Grace itu, dia harus pindah ke Virginia Barat. Jadi, perusahaan yang mempekerjakannya memindahkan dia ke Virginia Barat. Nah, sebenarnya si Monroe ini mau diajak juga ke Virginia Barat kan, jadi barengan ke sana. Cuman undang-undang perlindungan anak di California itu tidak memperbolehkan si Monroe ini ikut ke luar negara bagian atau pokoknya ikut keluar sama Grace lah gitu. Jadi peraturannya nggak mengizinkan dia. Jadi itu si Monroe itu harus dikembalikan lagi ke panti asuhan. Nah, sebenarnya Bibi Grace ini juga kasihan sama Monroe teman-teman, jadi kayak nggak bisa ninggalin Monroe gitu, tapi satu sisi suaminya juga harus pindah. Jadi si Bibi Grace ini kayak cari solusi, dan akhirnya salah satu solusinya adalah menikahi Monroe dengan tetangganya gitu loh. Jadi tetangganya itu sekitaran umur 21 tahun, namanya itu James Daugherty. Dia itu pekerja pabrik, jadi tuh kalau misalnya ada yang nikahin kan berarti kurang lebih ada yang jagain Monroe lah, ada yang ngasuh gitu suaminya sendiri. Jadi pada tanggal 19 Juni 1942, Monroe menikah dengan James Daugherty, dan di usianya yang baru 16 tahun, dia itu sudah putus sekolah dan juga menjadi ibu rumah tangga. Nah, sebenarnya Monroe ini juga nggak bahagia di pernikahannya teman-teman. Dia tuh kayak ngerasa bosan lah. Jadi ya kalian bayangin umur 16 tahun udah ngerjain kerjaan rumah tangga, terus pokoknya di rumah, pokoknya diem-diem bersihin rumah, jadi ibu rumah tangga yang baik, terus nggak ngapa-ngapain juga kan. Setelah itu membuat Monroe juga bosen banget. Nah, cuman kan di satu sisi Monroe juga nggak punya siapa-siapa, ibunya juga nggak ada, lagi sakit, terus Bibi Grace juga harus ninggalin, dan dia juga cuman punya suaminya, jadi dia terpaksa ya ikutin terus kehidupan bersama suaminya. Jadi di tahun 1943, suaminya ini mendaftarkan diri di Merchant Marine, dan terpaksa juga si Monroe harus pindah ke sana ikut sama suaminya, tepatnya di Pulau Santa Catalina. Nah, di tahun 1944, James harus berlayar ke Pasifik yang pada saat itu memakan waktu hampir 2 tahun lamanya. Nah, daripada Monroe sendiri, akhirnya Monroe pindah dengan keluarganya James, dan dia mulai pekerjaannya di sebuah pabrik namanya itu Radio Plant Company, yaitu pabrik amunisi di Van Nuys.
di akhir tahun 1944, Monroe bertemu dengan seorang fotografer namanya itu David Conover. Dia itu dikirim oleh Angkatan Darat Amerika Serikat yang pada saat itu ditugaskan untuk mengambil foto buruh perempuan yang ada di sana. Nah, disinilah si David ini tertarik dengan sosoknya Marilyn Monroe. Jadi tuh kayak, ih kamu kan cantik, seharusnya kan bisa lah jadi model, bla bla bla. Kamu suka jadi model. Nah, di satu sisi kan si Marilyn Monroe juga seneng gitu ikutin modeling gitu. Nah, jadi di bulan Januari tahun 1945, Marilyn Monroe ini keluar dari pabrik alias mengundurkan diri dari pabrik tersebut untuk menjadi modelnya David Conover sama teman-temannya. Tapi di satu sisi suaminya Monroe ini nggak setuju sama pekerjaannya Monroe, teman-teman. Jadi dia nggak setuju kalau istrinya tuh jadi model gitu-gitulah. Tapi dia atau Monroe-nya ini tetap menentang suaminya dan dia langsung pergi sendiri dan langsung juga tanda tanganin kontrak yang namanya waktu itu kontraknya Blue Book Model Agency di bulan Agustus tahun 1945. Terus sebagai model, Monroe ini sering menggunakan nama James Norman sebagai namanya pada saat dia kerja. Dan setelah itu dia mengubah rambut coklatnya itu menjadi pirang supaya dia tuh bisa dipekerjakan gitu, teman-teman. Mungkin zaman dulu memang cantiknya atau standar kecantikannya seperti itu, jadi Monroe harus ikutin mau nggak mau. Monroe cukup terbilang berhasil, teman-teman. Jadi dia tuh sering muncul di iklan dan majalah pria gitu. Dan Monroe ini termasuk pekerja keras dan ambisius, teman-teman. Terbukti tahun 1946 Monroe ini berhasil tampil di 33 sampul majalah. Dan gak sampai di situ, teman-teman, Monroe terus mengembangkan karirnya di dunia akting juga. Jadi tahun 1946 Monroe juga diberikan tes layar oleh eksekutif namanya itu Ben Lyon. Dia itu eksekutifnya 20th Century Fox. Nah, kontrak Monroe dimulai pada Agustus 1946. Nah, di sini Monroe sama Lyon memikirkan kira-kira nama panggung yang cocok buat Monroe itu apa ya. Sebelumnya kan nama panggungnya belum ada Marilyn Monroe-nya, teman-teman. Sebelumnya kan namanya tetap Jane Norman. Jadi, disinilah sama Lyon dirubah nama panggungnya jadi Marilyn Monroe. Nah, namanya itu dipilih dari yang si Lyon itu dia suka sama bintang Broadway, namanya itu Marilyn Miller. Jadi diambil nama depannya Marilyn. Dan sedangkan Monroe-nya itu diambil dari nama ibunya Marilyn pas waktu kecil. Jadi si Gladys itu nama kecilnya tuh ada Monroe-nya. Jadi nama depannya Marilyn dan nama belakangnya itu Monroe.